Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan madani dimanapun anda berada ya. Apa kabar di seluruh Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Cepu dan Nganjuk? Semoga saja kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat. Karena seperti biasa di edisi hari ini Kamis 29 September 2022, Valeria hadir setiap harinya ya, khususnya di hari Kamis nih. Kita ada bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan siang hari ini Valeria udah kedatangan seorang narasumber yang bakal berbagi informasi tentang kesehatan tentu saja. Jadi keep stay tune terus bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tukumar nomor 48 Bojonegoro. Karena untuk bincang sehat waktunya hanya 1 jam saja, jadi manfaatkan kesempatan untuk berbagi informasi dan bertanya-tanya seputar apa saja keluhan ataupun pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Dua layanan yang bisa kita fungsikan di radio on air 0353891788 atau juga bisa melalui radio SMS di 089699057548. Sementara untuk radio WhatsApp ya, sementara off dulu karena memang lagi ada perbaikan, jadi dua layanan saja yang bisa kita fungsikan. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama Valeria. Ada Dr. Regita Westri Aprila, selaku dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Halo, assalamualaikum Dokter Rere. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya dok ya. Semangat. Oke dokter, siang hari ini kita akan berbagi informasi tentang jantung dok ya. Iya. Tema yang kita ambil ada jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Nah insan madani seperti kita ketahui nih, karena memang saat ini ya, kalaupun masa pandemi sudah mulai melandai gitu ya, tetap saja kita menjaga kesehatan kita, terutama yang ada di dalam tubuh kita adalah jantung. Nah dok, yang ingin Valeria tanyakan nih ya, mengapa jantung dok? Kok bukan organ lain gitu loh? Dan apa sih sebenarnya peran jantung untuk kesehatan kita? Gitu dokter, silahkan. Jadi jantung itu organ yang sangat vital ya untuk tubuh kita ya, karena fungsinya memang adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dimana kalau misalnya sel-sel kita itu butuh yang namanya asupan darah ya. Jadi yang memompa ini siapa? Jantung. Darahnya dipompa lewat pembuluh darah gitu. Kalau misalnya jantungnya bermasalah, nah ya berarti nanti akan ada konsekuensi lainnya yang akan mengikuti. Jadi memang peran jantung ini sangat besar ya. Bahkan nomor 1 gitu dok, bisa dibilang seperti itu? Bisa dibilang seperti itu. Karena kalau jantung tidak bisa memompa, semuanya berhenti ya, berhentilah hidup kita. Betul sekali. Oke, nah jadi kalaupun jantung itu merupakan organ yang sangat vital bagi kesehatan manusia nih, bagaimana caranya agar kita itu bisa menjaga jantung ini agar tetap sehat dok? Sebenarnya cara menjaga jantung agar tetap sehat itu sulit-sulit mudah. Gitu ya. Iya, lebih banyak sulitnya karena memang yang paling berperan penting itu adalah lifestyle. Gitu. Ya, Okay. lifestyle kita itu sangat berpengaruh. Ya. Kalau sekarang kalau kebanyakan orang kan seringnya makannya ya itu ya yang cepat saji seperti itu. Terus apalagi ya jarang berolahraga karena mungkin sibuk dan suka pekerjaan gitu ya. Jadi cara menjaganya yang paling penting itu adalah cek kesehatan dulu. Oh gitu, screening kesehatan. Screening kesehatan itu sangat penting dan seringkali diabaikan sama orang, gitu ya, sama dok, ya? orang seperti itu. Kemudian kalau cek kesehatan biasanya kita lihat dulu orangnya. Kalau misalnya memang orangnya ini punya resiko tinggi untuk terkena penyakit jantung, kita sarankan untuk setiap bulannya untuk periksa, cek kesehatan. Tapi kalau misalnya orangnya masih muda, kemudian dia sehat juga gitu sepertinya, ya cukup 1 tahun sekali ya. Oh gitu, tetap wajib ya sebenarnya screening ya? Iya, Paling tidak 1 tahun sekali. Iya. Oke.
Kemudian apalagi olahraga ya, itu sangat penting ya, karena kalau jantung itu juga sama seperti organ yang lain, ada pembuluh darah yang menyuplai darahnya. Kalau misalnya lifestyle kita buruk, jarang olahraga, sering makan makanan yang berlemak seperti itu, nanti lama-lama pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung itu menjadi istilahnya menyumbat gitu ya. Akhirnya pembuluh darahnya itu menyempit seperti itu, akhirnya terjadilah serangan jantung. Gitu. Oke, jadi memang berawal dari lifestyle ya. Iya, semuanya awalnya memang dari situ, yang kita suka makan junk food itu ternyata juga kedepannya tidak bagus juga untuk jantung ya. Iya, ada lagi gorengan nih. Makanan yang sangat digemari oleh semua kalangan. Iya, termasuk saya juga. Iya dok ya, mengaku ya dok ya. Karena memang enak dok. Enak gitu. Boleh, asal tidak berlebihan. Betul, gitu ya dok ya. Boleh, asal tidak berlebihan. Iya, karena kalau dilarang juga nanti kasihan penjual gorengannya dok. Oke. Jadi cara menjaga jantung kita itu mudah sebenarnya ya. Tidak ada susahnya dok ya. Susahnya ya dari gitu ya. Jadi harus hidup sehat sedini mungkin. Karena memang tidak hanya jantung saja, kalaupun kita hidup sehat ya, insya Allah semua organ akan menjadi sehat juga gitu ya dok ya. Oke, lalu apakah ada pantangan-pantangan yang harus diperhatikan supaya kesehatan jantung kita itu tetap terjaga apabila kita masih dalam keadaan sehat, atau setelah kita mengalami tanda-tanda untuk ke sana, apakah ada pantangan-pantangan tertentu gitu dok? Ya. Dari yang sehat dulu dok. Kalau pantangan-pantangannya itu sendiri itu tergantung tadi dari cek kesehatannya ya. Nanti kalau dari cek kesehatan kita mengetahui ternyata kolesterolnya tinggi nih, atau kalau dari cek kesehatan diketahui gula darahnya tinggi. Nah, dari situ kita tahu makanan-makanan apa yang harus kita hindari. Gitu ya. Semisal kalau misalnya orangnya ini punya kolesterol yang tinggi, pasti kita sarankan untuk menghindari makanan-makanan yang berlemak. Iya, apa aja kayak gorengan yang bersantan, kemudian ya makanan yang digoreng berkali-kali gitu ya, walaupun nyebutnya bukan gorengan ya. Betul. Kemudian kalau misalnya gula darahnya tinggi, ya kita sarankan untuk menjaga pola makannya. Yang dihindari adalah makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan. Ya, seperti jajan-jajanan gitu ya, es gitu. Jadi makanan itu termasuk faktor penting juga yang bisa mempengaruhi kesehatan jantung ya. Apa yang kita asup ketika itu berlebih, itu akan memperparah atau memperberat tugas si jantung gitu dok ya? Atau bagaimana? Apa yang kita makan itu nantinya akan dibawa oleh darah gitu ya. Ketika misalnya kita sering makan yang manis-manis nih, gula darah kita itu pasti akan naik. Gula darah kita naik ya. Terus darah kita tuh menjadi mengental. Sama halnya dengan makanan-makanan yang berlemak. Nanti lemak-lemak itu juga akan lama-lama itu dia menyumbat pembuluh darah. Begitu. Jadinya yang tadinya kita ibaratkan misalnya pembuluh darah itu adalah selang. Kalau misalnya selang dilewati sama air bersih itu kan fine-fine aja ya, lancar. Tapi kalau misalnya dilewati oleh air yang kotor, lama-kelamaan di situ akan terbentuk plak. Betul, ya. Mengendap dok ya? Mengendap atau ada lumut-lumut gitu ya. Lama-kelamaan selang itu dia akan menyempit. Seperti itu pembuluh darahnya kita. Ya, pembuluh darah jantung kita lama-lama semakin menyempit, lama-lama akan tersumbat. Iya. Paham dok. Jadi memang seperti itu ya kondisi tubuh kita.
Sebenarnya ini sudah dipelajari saat kita duduk di bangku SD atau SMP gitu ya. SMP gitu ya. Dan kalau kita mau konsentrasi masih teringat, tapi kalau lewat aja ya kita harus belajar lagi nih dok. Oke, dokter, ketika seseorang itu sudah terindikasi tanda-tanda akan terkena penyakit jantung, apakah ada atau kegiatan-kegiatan apa sih yang boleh dilakukan oleh si dia dan kegiatan-kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan? Oh iya, gitu dokter. Jadi sebenarnya tergantung lagi ya. Biasanya kalau orang yang sudah terkena penyakit jantung, mau itu jantung koroner atau misalnya dia gagal jantung, pasti kita tidak akan menyarankan untuk dia beraktivitas yang sangat berat. Karena jantungnya itu tidak kuat. Gitu ya. Semakin berat aktivitasnya, beban jantungnya semakin berat. Ya. Tapi kalau misalnya orangnya masih beresiko tapi belum terkena serangan jantung, ya itu kita perbaiki lifestyle-nya. Kita suruh dia olahraga, jaga makannya, seperti itu. Oke. Aku masih tertarik nih dengan beberapa hal yang berkaitan dengan yang disampaikan dokter terakhir tadi ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan nih dokter ya, masih kita ingatkan kepada Insan Madani, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar kesehatan jantung, langsung saja telepon bersama kita, interaktif bersama kita di nomor 0353 891788, atau kalaupun malu langsung on air bisa mengetik pertanyaannya via SMS di 089 699 059 548. Karena dokter kita akan break dulu, setelah beberapa yang melewat ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk yang lebih seru lagi Insan Madani. So, jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama Valeria sampai nanti pukul 3 sore. Oke, terima kasih masih setia bersama Valeria ya Insan Madani ya, di lintas siar Jalan Tugu nomor 48 Bojonegoro. Masih bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah bersama Dr. Rere, Dr. Regita Westri Aprila, dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah. Jaga jantungmu untuk tetap hidup lebih sehat. Nah dokter, kalaupun tadi kita udah bahas beberapa hal ya berkaitan dengan jantung, ternyata memang organ yang sangat vital yang harus kita jaga. Karena kalau jantung berhenti, wassalam lah hidup kita. Gitu ya. Iya. Oke dokter, kalau boleh tahu nih, sebenarnya ada berapa macam sih jenis dari penyakit jantung itu? Yang mungkin masih banyak nih masyarakat kita yang belum tahu. Ya taunya jantung koroner gitu aja ya. Apakah ada jantung-jantung lainnya? Oh iya. Jadi sebenarnya penyakit jantung itu sendiri banyak ya macamnya. Yang pertama ada penyakit jantung bawaan, ya itu biasanya pada bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian ada penyakit jantung gagal jantung. Ada juga endokarditis ya kalau kita bilang ya, peradangan pada jantung. Penyakit jantung koroner tadi. Terus ada juga gangguan irama listrik dari jantung. Gitu. Cara yang besar seperti itu. Ternyata ya lumayan ya. Oke, kita kupas satu-satu dokter. Ada yang namanya jantung bawaan. Nah ini sempat Valeria alami nih ketika dulu anak pertama lah ya, itu meninggal di usia 3 bulan. Oh, 3 bulan. Diagnosa dokter sih jantung bawaan gitu ya. Tapi kalau non medis dibilanglah yang kesawan lah dan lain sebagainya. Di luar itu nih dok, kalaupun jantung bawaan ini apakah itu merupakan turunan dari orang tua atau memang ada indikasi lain dokter? Kalau dibilang turunan dari orang tua, sebenarnya orang tua itu punya gennya, ya. Tapi nggak mesti si orang tuanya ini menderita penyakit jantung bawaan juga, gitu ya. Bisa jadi ibu atau bapaknya itu adalah karier gitu. Istilahnya punya gen itu, tapi dia tidak terkena penyakit jantung bawaan itu. Setelah punya anak, baru si anaknya kena ini. Seperti itu. Jadi memang ada riwayat mungkin dari keluarga-keluarga sebelumnya. Keluarga sebelumnya mungkin punya seperti itu. Oh gitu ya dokter ya. Entah neneknya, kakeknya, gitu yang masih ada hubungan darah sama. Gitu. Yang dimaksud dengan jantung bawaan seperti itu. Jadi untuk jantung bawaan itu apakah
ketika seorang bayi terkena jantung bawaan, umur dari sang bayi di luar itu takdir dokter ya, yang tahu kan memang hanya Allah. Nah, apakah bisa ketika seorang bayi itu mempunyai jantung bawaan, dia bisa mempunyai umur sampai dewasa atau bagaimana gitu? Atau hanya mungkin balita aja udah ya udah gitu? Iya. Jadi kalau dari medis itu sebenarnya penyakit jantung bawaan dibagi lagi ya. Ada yang dia membuat sianotik, ada yang asianotik ya. Kalau sianotik itu istilahnya membuat dia itu sesak nafas, selalu sesak nafas, kebiruan seperti itu ya. Itu yang biasanya kalau kita bilang prognosisnya buruk. Maksudnya dalam artian dia tidak dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan yang satunya yang asianotik, yang tidak membuat dia itu sering kebiruan ataupun sesak nafas gitu ya. Begitu. Ya, jadi walaupun mempunyai penyakit jantung bawaan tergantung jenisnya, kalau yang dia asianotik bisa sebenarnya bertahan sampai dia dewasa, ataupun nanti mempunyai anak itu juga bisa. Gitu. Oke, jadi memang dari dua jenis itu tadi ya? Iya. Itu yang bisa kebiruan dan membuat sesak nafas, itu bisa kalau tidak mempunyai itu dia bisa berumur panjang gitu ya. Oke, oh seperti itu. Nah, bagaimana dengan gagal jantung, Dok? Apakah ini biasanya gagal jantung ini diderita oleh orang dewasa atau bisa kepada siapa aja? Sebenarnya kalau dibilang ke siapa aja bisa juga ya. Soalnya kalau tadi anaknya mempunyai penyakit jantung bawaan, nanti dalam suatu saat akan jatuh ke dalam fase dimana dia jantungnya sudah tidak mampu lagi, itu yang kita namakan dengan gagal jantung. Oh begitu. Tapi lebih seringnya memang gagal jantung itu dialami oleh orang-orang yang dewasa tua. Dewasa tua itu berkisar antara 50 sampai 60 tahun. Oke, jadi gagal jantung tuh mungkin apakah bisa diartikan ketika jantung itu tidak bekerja secara maksimal sehingga berhentilah seluruh gitu ya? Sebenarnya kalau dibilang berhenti jantung itu cuma tadi kalau saya sempat bahas, kalau fungsinya jantung itu adalah untuk memompa memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika kita mengatakan dia itu gagal jantung, berarti si jantung ini tidak mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien gitu. Gitu. Iya. Oke. Lalu bagaimana dengan peradangan jantung? Kalau peradangan jantung itu biasanya disebabkan oleh infeksi misalnya, gitu ya. infeksi bakteri. Mungkin diawali dengan pasiennya bisa jadi demam dulu, demam, kemudian ya bisa virusnya atau bakterinya itu nanti menyerang jantungnya. Oke. Kalau jantung koroner? Nah, ini kalau jantung koroner itu penyakit yang sangat populer ya. Iya, kenapa itu dokter? Jantung koroner gitu. Populer karena memang sangat banyak sekali yang menderita penyakit ini. Iya. Kalau jantung koroner itu adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya penyumbatan di arteri koroner ya. Kalau arteri koroner itu fungsinya adalah untuk menyuplai darah dan oksigen ke otot jantung gitu ya. Jadi biar sebagaimana si jantung itu bisa bekerja harus dapat nutrisi juga. Nah, nutrisinya lewat si arteri koroner ini. Nah, ketika si arteri koroner ini ada penyumbatan, akhirnya kan darahnya tidak bisa mengalir otot-otot jantung itu. Otot jantung itu nanti dia akan mati istilahnya kalau lama-kelamaan tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya dia dapatkan gitu. Untuk itulah dinamakan jantung koroner ya, karena di arteri itu tadi dok ya? Iya, penyumbatannya ada di arteri koroner. Oke, dan ini merupakan penyakit jantung yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia mungkin ya? Benar. Dan apakah ini merupakan salah satu yang mematikan dokter? Kalau dibilang mematikan dibanding dengan ini tadi jantung bawaan, gagal jantung, peradangan yang ibaratnya yang lebih familiar gitu. Iya. Kalau
Untuk penyakit jantung koroner itu sendiri ya dibandingkan sama yang lain itu kan dia karena ini ya lifestyle yang paling utamanya ya, walaupun bisa jadi nanti orangnya itu ternyata juga punya keturunan gitu, tapi lifestyle yang paling mempengaruhi. Oh gitu. Ya, makanya karena banyak yang tidak bisa menjaga lifestyle hidupnya, terjadilah penyakit koroner, penyakit jantung koroner ini. Dan memang kalau mematikan, iya mematikan. Ketika si otot jantungnya mati, otomatis kan tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nanti di suatu saat bisa jadi otot jantungnya mati, listriknya ikut mati. Oh, listrik jantungnya mati. Iya. Ternyata di dalam jantung ada listrik tuh ya. Iya. Istilahnya gitu ya, untuk Iya. mempermudah masyarakat awam mungkin ya. Kayak gitu. Oke, Insan Madiani. Ternyata nih ya, kalaupun kita nggak bisa browsing, ilmunya bisa didapat melalui seperti ini nih, bincang-bincang sehat, talk show kayak gini ya. Karena memang program dari Radio Madani ini sangat bermanfaat untuk semuanya saja, khususnya di program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Yaitu tadi karena kita membahas masalah kesehatan, dan ini yang terjadi di keseharian kita, di mana banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Oke dokter, sehingga ketika kita udah bahas nih beberapa jenis penyakit jantung gitu ya, apa sih sebenarnya faktor resiko dari penyakit jantung ini? Penyakit jantung kita mungkin lebih spesifik untuk yang penyakit yang paling famous tadi. Oke, boleh dokter. Untuk penyakit jantung koroner karena memang yang paling sering terjadi gitu ya. Jadi faktor resikonya adalah yang pertama itu adalah usia. Jadi faktor penyakit jantung koroner itu banyak menyerang usia-usia yang lanjut ya. Misalnya untuk laki-laki dia itu lebih dari 55 tahun. Oh gitu. Oh sorry, 45 tahun. 45 tahun. Iya, 45 tahun. Kalau untuk wanita lebih seringnya itu pada yang usia di atas 55 tahun atau setelah dia menopause. Gitu. Jadi kalau sebelum menopause jarang gitu ya. Jadi faktor usia ya dok ya? Ya, faktor usia itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mempunyai riwayat tadi penyakit jantung di keluarga. Jadi kalau misalnya seseorang nih mempunyai ayah atau ibu yang menderita penyakit jantung koroner pada saat umurnya sekitar seperti itu, 45, masih muda kan ya, itu ya 40 gitu sudah terkena penyakit jantung koroner, berarti anaknya ini ada bakatnya juga untuk di kemudian hari bisa menjadi terkena penyakit jantung koroner. Iya. Jadi memang faktor usia dan riwayat dari orang tua itu juga mempengaruhi ya. Iya. Jadi kalaupun kita ingin menurunkan generasi yang sehat ya dalam diri kita dulu ya dok ya. Betul. Lifestyle-nya. Nah, apakah penyakit jantung koroner ini bisa dideteksi ketika seseorang itu lifestyle-nya tidak bagus selama berapa tahun gitu, atau memang sudah bertahun-tahun mengendap baru muncul lagi ya? Ya, untuk terdeteksinya gimana sih caranya? Yaitu dari cek kesehatan tadi secara rutin berkala ya. Biasanya kita lihat dulu orangnya, kita timbang berat badannya, kita ukur lingkar perutnya, kemudian kita cek lab segala macam, lihat kolesterolnya, gula darahnya gitu ya. Dari situ nanti kelihatan, oh dari bentuk tubuhnya nih, misalnya pada orang obesitas itu juga sangat beresiko ya, sangat beresiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner di kemudian hari. Ya, karena kalau obesitas itu pasti datangnya dari gaya hidupnya, makannya bagaimana, kemudian aktivitas fisiknya seperti apa, itu terlihat dari ukuran badan sama hasil labnya itu. Oke. Jadi obesitas itu berperan ya untuk seseorang menuju ke penyakit jantung. Iya sih dok, masuk akal nih. Oke, lalu gejala-gejala ataupun ciri-ciri orang yang terkena penyakit jantung itu seperti apa dok? Kalau biasanya terkena penyakit jantung koroner ya ini, kalau penyakit jantung koroner yang pertama
pasiennya akan merasakan nyeri dada. Mhm. Nyeri dadanya itu sangat khas sebenarnya kalau penyakit jantung. Dia nyeri dada di sebelah kiri. Oke. Rasanya itu mungkin seperti tertekan, Mhm. tertindih. Ya. Ada juga yang bisa merasakannya seperti dia itu tertusuk atau terbakar gitu. Kemudian menjalar nyerinya. Menjalarnya itu kemana? Ke lengan sebelah kiri. Oh gitu. Kemudian ke tetangganya ya dok ya? Enggak ke tetangga. Tapi masih di sekitar sini ya? Iya, di sekitar gitu. sebelah kiri. Ya, bisa tembus ke punggung, gitu. bisa juga ke leher. Kadang bisa juga sampai ke rahang. Oke. Iya, jadi pernah waktu itu ada pasien ngeluhnya, saya kok sakit ya di rahang saya. Apakah ini sudah kita cek gitu? Nggak ada sakit giginya. Oke. Ternyata bisa jantung, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi nyeri dada di sebelah kiri menjalar ke anggota lainnya gitu dok ya? Apakah kemungkinan orang yang terkena penyakit jantung itu selalu berbadan gemuk atau orang kurus pun juga bisa? Orang kurus itu juga bisa untuk terkena penyakit jantung gitu ya. Ya. Di dalam tubuh yang sehat juga belum tentu kolesterolnya normal atau gula darahnya normal gitu ya. Seperti orang pada diabetes itu kan kalau kita lihat juga nggak seluruhnya yang obesitas ya, banyak juga yang kurus gitu. Oke. Orang kurus juga pun kolesterolnya nggak selalu normal. Iya. Jangan melihat saya dok ya. Oke. Jadi yang lebih beresiko tadi orang yang terkena penyakit jantung memang bisa terjadi karena obesitas, faktor usia gitu ya. Nah, apakah ada lain dok selain itu dok? Oh, ada lagi yang punya penyakit hipertensi ya, atau misalnya kita bilangnya dia darah tinggi begitu. Itu juga beresiko. Kemudian apalagi ya, yang mempunyai tingkat stres yang tinggi. Akhirnya larinya ke jantung gitu. Larinya juga bisa ke jantung. Oh gitu. Ya. Tapi memang kalau penyakit jantung itu nggak cuma satu faktor resiko aja. Biasanya tuh satu orang itu hadir dengan beberapa faktor resiko di dalam begitu. tubuhnya. Oke. Ini dok, satu ini dok. Apakah seorang perokok itu juga berpotensi? Iya. Berpotensi, benar. Sangat? Iya. Oh gitu. Karena pada saat merokok memasukkan zat radikal bebas ya ke dalam tubuh, di mana itu melukai pembuluh darah. Zat-zatnya nanti di situ terjadi peradangan, akhirnya terjadi sumbatan di dalam pembuluh darahnya itu sendiri. Ternyata ya rokok itu juga berpotensi. Ada mungkin lainnya dok? Itu aja sebenarnya. Jadi hipertensi, besarnya. hipertensi tadi ya, ketika banyak pikiran itu juga bisa menyebabkan orang terkena penyakit jantung. Jadi kalaupun tidak ingin Insan Madani terkena penyakit jantung, slow ya. Pikiran harus tetap positif thinking. Positive thinking, betul banget. Bahkan sebenarnya bukan hanya penyakit jantung dok ya, semuanya kalaupun pikiran kita sehat, insya Allah nanti tubuhnya juga akan jadi sehat. Oke, kayaknya nih pembicaranya semakin hangat, tetapi kalaupun kita sudah melihat waktu ya, pukul 3 nih dokter ya. Oke, sebagai closing statement yang bisa disampaikan oleh dokter kepada Insan Madani semuanya yang lagi stay tune bersama kita, silakan. Untuk Insan Madani semua, saya hanya ingin berpesan ya, jaga jantungmu agar hidup lebih sehat. Jantung itu dia itu sangat vital, dan kemudian kalau misalnya nih sudah sekali rusak, tidak bisa kembali lagi. Iya, betul banget. Iya, jadi bagaimana caranya kita harus menjaga supaya pemberian Tuhan ini yang sangat luar biasa fungsinya itu tetap dalam keadaan optimal gitu.
Jadi kalau boleh saya berkata, yang tadinya merokok dikurangi rokoknya, yang tadi sering makan gorengan-gorengan dikurangin, kalau bisa diganti sama yang lebih sehat gitu ya, makanan-makanan yang tidak menggunakan minyak ya, apalagi kalau minyaknya sudah sampai hitam gitu. Ya, kemudian juga batasi konsumsi garam sama gula, itu juga sangat penting. Oke, dokter, terima kasih semuanya daging ilmunya ya, walaupun sebenarnya banyak sekali hal yang masih belum kita bahas. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa kembali bincang sehat dengan tema yang lainnya ataupun masih dengan tema yang sama, dokter ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk membersamai Valeria di Bincang Sehat edisi hari ini Kamis 29 September 2022. Terima kasih untuk semuanya saja. Valeria undur diri. Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit madani.